Di jantung Kalimantan, tersembunyi sebuah hutan purba yang masih menyimpan banyak rahasia. Taman Nasional Sebangau. Dari udara, semuanya terlihat tenang. Sungai yang berliku, hamparan hijau tanpa batas. Tapi di balik itu, ada jejak aktivitas manusia yang perlahan mengubah segalanya. Kami datang untuk menjelajah, bukan untuk mencari masalah. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Drone kami tiba-tiba kehilangan kendali. Bukan karena sinyal, bukan karena cuaca. Dan dalam hitungan detik, jatuh, hilang, dan ditelan Sungai Sebangau. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dan mari kita explore. Perjalanan kita kali ini dimulai dari ikon kota, Bundaran Besar Palangkaraya. Dari sini kita menuju ke salah satu hutan rawa gambut terbesar di Indonesia, Taman Nasional Sebangau. Jaraknya sekitar 20 sampai 30 km atau kurang lebih 30 sampai 40 menit perjalanan darat. Ya, tergantung akses yang kita pilih. Sepanjang perjalanan, suasana kota perlahan berubah dari jalan ramai jadi lebih sepi, lebih hijau, dan terasa makin dekat dengan alam. Setibanya di kawasan Sebangau, petualangan sebenarnya baru dimulai. Di sini kita bisa susur sungai pakai perahu klotok, menyusuri air hitam khas hutan gambut yang tenang banget. Kalau beruntung, kita juga bisa lihat langsung orangutan liar, bekantan, burung rangkong, atau berbagai satwa unik lainnya di habitat aslinya. Selain itu, ada juga jalur trekking kayu yang masuk ke dalam hutan. Cocok buat ngerasain suasana hutan gambut dari dekat. Tempat ini bukan cuma soal wisata, tapi juga jadi rumah bagi banyak kehidupan yang masih terjaga sampai sekarang. Akhirnya kita sampai di pintu masuk wisata air hitam Kereng Bangkirai. Untuk masuk ke kawasan ini tiketnya cukup terjangkau, hanya Rp5.000 per orang dan parkir mobil Rp10.000. Setelah itu kita lanjut jalan kaki pelan-pelan menuju dermaga. Suasananya tenang banget, cuma suara angin dan sesekali suara burung. Udara di sini juga terasa lebih segar, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sambil nunggu kelotok datang, kita bisa santai dulu di sekitar dermaga, menikmati air hitam khas Sebangau yang terlihat gelap, tapi justru jadi daya tarik utama di sini. Airnya tenang seperti cermin, dan dari sinilah perjalanan menyusuri hutan Sebangau bakal dimulai. Hari ini perjalanan kita ditemani oleh seorang motoris lokal bareng Pak Jami yang akan membawa kita menyusuri sungai di kawasan Taman Nasional Sebangau. Perlahan, kelotok mulai meninggalkan dermaga.
Suara mesin berpadu dengan riak air yang tenang. Dari atas perahu, pemandangan langsung berubah. Di kiri kanan, hutan gambut berdiri rapat dengan pohon-pohon rasau yang khas menjulang di atas air. Airnya terlihat gelap, hampir seperti kopi pekat. Tenang, tapi menyimpan banyak cerita. Warna hitam ini bukan karena kotor, melainkan berasal dari zat alami hasil pembusukan daun dan kayu di hutan gambut yang menghasilkan tanin. Mirip seperti yang pernah kita lihat waktu eksplor Danum Bahandang. Jadi meskipun terlihat gelap, air ini justru bagian dari ekosistem alam yang unik. Buat kalian yang belum nonton perjalanan kita ke sana, langsung aja klik di pojok kanan atas atau cek di playlist channel kita. Semakin jauh masuk, Klotok mulai menyusuri jalur yang lebih sempit. Diapit rapat oleh pohon-pohon rasau di kiri dan kanan. Rasanya jadi agak dagdikduk. Air gelap di bawah, jalur makin kecil, dan suasana hutan yang tiba-tiba terasa lebih sunyi. Jujur aja, sempat kepikiran, jangan-jangan ada predator di sekitar sini. Tapi Pak Jami langsung menenangin kita. Katanya di kawasan Taman Nasional Sebangau memang gak ada predator berbahaya yang perlu dikhawatirin di jalur ini. Jadi kita bisa lanjut menikmati perjalanan, meskipun tetap dengan sedikit rasa was-was yang bikin pengalaman ini makin seru. Dan justru di jalur-jalur sempit seperti ini, kita bisa ngerasain suasana hutan gambut yang masih alami banget. Dekat, sunyi, dan terasa hidup. Kalau dilihat dari atas, warna hitam sungai yang tenang ini terlihat begitu kontras dengan hijaunya pepohonan di sekitarnya. Seperti dua dunia yang berdampingan, gelap di bawah, hidup dan hijau di atas. Klotok kita perlahan melintas di atas permukaan air yang nyaris tanpa riak, memantulkan bayangan pohon-pohon di sekelilingnya. Niat hati tadi kita pengen lanjut lebih dalam ke Taman Nasional Sebangau yang katanya jadi salah satu habitat orang hutan liar terbesar di dunia. Di sana juga masih ada satwa-satwa langka lainnya, mulai dari bekantan, owa-owa, beruang madu, macan dahan, sampai burung rangkong yang ikonik itu. Tapi sayangnya kita harus mengubur rencana itu hari ini. Menurut info dari motoris, kalau mau masuk lebih dalam ke kawasan Taman Nasional, kita harus berangkat dari pagi hari karena aksesnya cukup jauh dan butuh waktu lebih lama. Bahkan katanya kalau mau lebih maksimal, kita bisa sekalian nginap di resort yang ada di dalam kawasan hutan. Ya, apa boleh buat, hari ini kita cuma bisa menikmati susur sungai aja. Kemarin di Taman Kota Nyaru Menteng Berkah, kita juga belum beruntung lihat orang hutan. Dan sekarang pun masih belum kesampaian. Tapi nggak apa-apa, justru jadi alasan buat kita balik lagi ke sini. Next trip kita agendakan ulang, biar bisa berangkat lebih pagi dan mungkin merasakan langsung nginap di tengah hutan rawa Sebangau. Pas kita nerbangin drone, kelihatan ada satu area yang cukup kontras dari sekelilingnya. Di tengah dominasi hutan, muncul aktivitas yang terlihat seperti tambang. Posisinya bahkan gak jauh dari jalur sungai yang kita lewati di kawasan Taman Nasional Sebangau. Sekilas sih kelihatannya seperti tambang pasir, tapi ya biasanya aktivitas seperti ini gak cuma sekedar pasir aja.
pasti ada material lain yang ikut terangkat. Jadi muncul pertanyaan kecil di kepala. Sebenarnya aktivitas seperti ini legal nggak ya? Apalagi lokasinya dekat kawasan Taman Nasional. Karena rasanya nggak mungkin juga aktivitas seperti ini berjalan tanpa ada yang tahu. Tapi ya, kita di sini bukan untuk menyimpulkan. Kita cuma berharap semuanya berjalan sesuai aturan dan perizinan yang berlaku. Dan perlu kita tegaskan juga, kita di channel Eksplorasi Archipelago ini murni cuma eksplorasi dan dokumentasi perjalanan aja ya. Jadi, jangan disangkut pautkan dengan isu penertiban tambang ilegal atau hal-hal lainnya. Seperti yang mungkin sempat ramai di video sebelumnya. Kalau memang nanti ada hal-hal yang terungkap di luar sana, itu jelas bukan dari kita. Kita di sini cuma berbagi perjalanan apa adanya dari apa yang kita lihat di lapangan. Sekarang kita lagi santai di salah satu spot unik di kawasan Taman Nasional Sebangau yang dikenal dengan nama Batu Ampar. Dari atas drone bentuknya langsung kelihatan jelas. Hamparan batu yang muncul di tengah landscape hutan gambut dan aliran air hitam. Kontras banget dengan lingkungan sekitarnya yang didominasi tanah lunak. Secara ilmiah, kemunculan batu seperti ini di area gambut termasuk cukup unik. Karena sebagian besar wilayah Sebangau itu terbentuk dari endapan organik. Jadi ketika ada struktur batuan keras seperti ini, kemungkinan berasal dari lapisan geologi yang lebih tua, yang muncul ke permukaan akibat proses alam dalam waktu yang sangat lama. Bisa jadi ini bagian dari batuan dasar yang tidak tertutup sempurna oleh lapisan gambut, atau hasil proses erosi yang memperlihatkan lapisan di bawahnya. Tapi di balik penjelasan ilmiah itu, masyarakat lokal juga punya cerita sendiri tentang Batu Ampar. Ada yang percaya tempat ini punya nilai spiritual, bahkan dianggap sebagai titik tertentu yang dijaga atau memiliki energi tersendiri. Makanya, biasanya pengunjung juga diingatkan untuk tetap menjaga sikap, nggak sembarangan bicara atau bertindak saat berada di sini. Terlepas dari itu semua, Batu Ampar tetap jadi salah satu spot yang menarik. Bukan cuma karena bentuknya yang unik, tapi juga karena cerita yang hidup di sekitarnya. Setelah cukup lama menikmati suasana di Batu Ampar, kita lanjut lagi menyusuri sungai menuju spot berikutnya. Klotok kembali bergerak pelan, membelah air hitam yang tenang, meninggalkan riak kecil di belakang. Perlahan kita kembali masuk ke dalam landscape khas Taman Nasional Sebangau dengan hutan rawa gambut yang luas dan masih alami. Di kiri kanan, pepohonan tinggi kembali mendominasi. Akar-akar yang menjuntai dan semak khas lahan gambut yang rapat. Suasananya terasa familiar, sunyi, tenang, tapi tetap menyimpan kesan misterius. Sesekali terdengar suara burung dari kejauhan atau gerakan kecil di antara pepohonan yang bikin kita spontan menoleh. Uhuy! Perjalanan ini terasa seperti masuk lebih dalam lagi.
meninggalkan dunia luar, dan semakin dekat dengan kehidupan liar yang tersembunyi di dalam hutan ini. Setelah cukup jauh membelah hutan rangas, akhirnya kita kembali lagi melewati dermaga awal tadi. Tapi perjalanan belum selesai. Kita lanjut ke sisi yang berbeda dari kawasan ini. Menurut informasi dari motoris, di area sana ada jalur rel kereta unik yang melintasi hutan gambut. Rel ini dulu merupakan peninggalan dari aktivitas HPH yang sekarang sudah dialihfungsikan jadi jalur logistik. Menariknya, jalur ini masih digunakan sampai sekarang untuk mengangkut peralatan, penelitian, dan juga petugas patroli yang masuk ke kawasan laboratorium alam hutan gambut. Pengelolaannya sendiri dilakukan oleh Chemtrop Universitas Palangkaraya. Dan yang bikin makin unik, transportasi yang digunakan bukan kereta besar, tapi kereta lori kecil yang berjalan pelan menyusuri rel di tengah hutan. Kebayang sih rasanya menembus hutan gambut pakai lori di antara pepohonan dan suasana yang masih benar-benar alami. Dan itu yang bakal kita coba lihat selanjutnya. Akhirnya kita sampai di dermaga kawasan Laboratorium Alam Hutan Gambut Sebangau. Seperti biasa, kita coba naikin drone dulu buat lihat kondisi sekitar dari atas. Dari udara, kawasan ini terlihat masih sangat alami. Hamparan hutan gambut dan suasana yang benar-benar jauh dari aktivitas kota. Tapi semuanya berubah dalam hitungan detik. Tanpa peringatan, tanpa notifikasi apapun di layar, drone tiba-tiba mati. Bukan goyang, bukan kehilangan sinyal, tapi langsung drop. Seperti di-cut begitu aja. Dan sebelum kita sempat bereaksi, drone itu jatuh bebas. Langsung ke Sungai Sebangau. Hilang. Refleks, pengen nyebur dan nyari di tempat lokasi jatuh. Tapi resikonya terlalu besar. Karena sungai ini bukan cuma dalam dan gelap, tapi juga dikenal punya predator, terutama buaya. Akhirnya kita cuma bisa diam, melihat ke arah air yang kembali tenang, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Dan di momen itu kita sadar, alam di sini tetap punya kendali penuh. Perjalanan hari ini mungkin gak berjalan sesuai rencana. Kita datang dengan banyak harapan, ingin melihat orang hutan di habitat aslinya, ingin menjelajah lebih dalam lagi ke Taman Nasional Sebangau. Tapi pada akhirnya yang kita dapat justru pengalaman yang gak pernah kita duga. Dari sungai yang tenang, hutan yang terasa hidup, sampai momen kehilangan yang datang begitu cepat. Drone itu mungkin cuman alat, tapi momen yang kita rekam, perjalanan yang kita lewati, itu yang sebenarnya jadi cerita. Di tempat seperti ini, kita diingatkan kalau manusia cuma tamu, dan alam selalu punya caranya sendiri untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Mungkin hari ini kita belum beruntung, belum bisa bertemu orang hutan, belum bisa masuk lebih dalam. Tapi justru itu yang bikin kita ingin kembali. Kembali dengan waktu yang lebih siap, dengan rencana yang lebih matang, dan dengan rasa hormat yang lebih besar pada alam. Terima kasih sudah ikut perjalanan kita hari ini di Taman Nasional Sebangau.
Kalau kalian suka perjalanan seperti ini, jangan lupa untuk terus dukung channel Eksplorasi Archipelago. Karena di perjalanan selanjutnya, kita bakal melanjutkan petualangan ke wilayah Kalimantan Selatan dengan cerita dan pengalaman yang gak kalah menarik. Jadi pastikan kalian tetap ikut di perjalanan berikutnya. Tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.